Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan kalimat la ilaha illallah hingga akhir hayat beliau. Saya di sini sebagai mahasiswa semester 3 Muhammad Fatur Rabbani ingin mempresentasikan tugas kuliah yaitu UAS dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Saya akan memaparkan penjelasan dari makalah 1 sampai 14. Makalah pertama yang berjudul Konsep Dasar Ilmu Pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah proses bimbingan kepada manusia yang mencakup jasmani dan rohani yang berdasarkan pada ajaran dan dogma agama Islam agar terbentuknya kepribadian yang utama menurut aturan Islam dalam kehidupannya sehingga kelak memperoleh kebahagiaan di akhirat. Ada 4 istilah yang digunakan untuk menyebutkan makna pendidikan, yaitu tarbiyah, ta'dib, ta'lim, dan riyadhah. Lalu ruang lingkup bahasan yang menjadi kajian ilmu pendidikan Islam adalah masalah-masalah pendidikan atas dasar ajaran Islam yang mencakup aspek tujuan, pendidik, anak didik, bahan, metode, kurikulum, alat, evaluasi, dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan. Lalu fungsi pendidikan Islam adalah sebagai alat untuk memelihara nilai-nilai tradisi dan sosial serta ide-ide masyarakat dan nasional, serta sebagai alat untuk mengadakan perubahan dan perkembangan dengan melatih tenaga-tenaga manusia yang produktif untuk menemukan perimbangan perubahan sosial dan ekonomi. Tujuan utama pendidikan Islam adalah untuk membentuk karakter dan akhlak peserta didik, karena peserta atau akhlak inilah yang merupakan buah dan intisari dari kekuatan akidah dan ibadah setiap orang. Atau dengan kata lain bahwa akhlak merupakan cerminan dari personality dan kepribadian seseorang. Sebuah tokoh masyarakat yaitu Muhammad Yusuf Al-Qardawi berkata, pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Karena pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup dalam keadaan damai maupun perang, dan menyiapkannya untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, serta manis dan pahitnya. Lalu makalah kedua, tentang sumber dan dasar ilmu pendidikan Islam. Sumber pendidikan Islam merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam penataan individual dan sosial, sehingga dapat mengaplikasikan Islam secara sempurna. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran memiliki konsep pendidikan yang utuh, hanya saja tidak mudah untuk dipahami secara keseluruhannya, karena luas dan mendalamnya pembahasan itu di dalam Al-Quran. Lalu yang kedua As-Sunnah. As-Sunnah mampu menjelaskan konsep dan kesempurnaan pendidikan Islam sesuai dengan konsep Al-Quran, serta lebih merinci penjelasan Al-Quran. Lalu As-Sunnah juga dapat menjadi contoh yang tepat dalam penentuan metode pendidikan. Lalu yang ketiga adalah ijtihad, yakni berpikir dengan menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuwan syariat. Ijtihad dalam pendidikan harus tetap bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang diolah oleh akal yang sehat oleh para ahli pendidikan Islam. Lalu yang keempat, sejarah Islam. Pendidikan sebagai sebuah praktik pada hakikatnya merupakan sebuah peristiwa sejarah, karena praktik pendidikan tersebut terekam dan dalam tulisan yang selanjutnya dapat dipelajari oleh generasi selanjutnya. Lalu dasar-dasar pendidikan, yaitu segala sesuatu yang berbentuk konsep, pemikiran, dan gagasan yang mendasari dan menguasai pendidikan. Ada berbagai dasar dalam pendidikan. Yang pertama ada dasar religius, yang kedua dasar filsafat Islam, yang ketiga dasar ilmu pengetahuan yang mencakup ilmu psikologi, ilmu sejarah, ilmu sosial dan budaya, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan ilmu administrasi. Di dalam dasar pendidikan Islam terdapat pokok-pokok dari pendidikan Islam. Yang pertama, pendidikan keimanan kepada Allah. Lalu yang kedua, pendidikan akhlakul karimah, dan yang ketiga, pendidikan ibadah. Lalu perbandingan pendidikan Barat dan pendidikan Islam. Pendidikan dalam Islam tidak hanya mementingkan pembentukan pribadi untuk kebahagiaan dunia semata, tapi juga kebahagiaan di akhirat kelak. Pendidikan Islam juga berusaha membentuk karakter yang bernafas Islam, sehingga pribadi-pribadi yang terbentuk tidak lepas dari agama Islam. Pendidikan Barat lebih mengedepankan rasio dan logika, mengabaikan nilai-nilai dalam agama, dan bahkan memisahkan antara kehidupan pribadi dengan agama. Lalu pendidikannya hanya terfokus pada kebahagiaan jasmani semata dan mengabaikan rohaninya. Dalam pendidikan Barat, ilmu itu tidak dapat dilahirkan dari pandangan hidup tertentu atau agama tertentu, tapi dibangun di atas tradisi budaya yang diperkuat dengan spekulasi filosofi yang terkait dengan kehidupan sekuler yang memusatkan manusia sebagai makhluk rasional. Lalu makalah yang ketiga,
yaitu tujuan pendidikan Islam, pendidikan nasional, dan pendidikan Barat. Pendidikan sendiri memiliki tujuan utama, yaitu untuk menjadikan media dalam melakukan pengembangan potensi dan mencerdaskan manusia agar siap menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Tujuan pendidikan Islam adalah menciptakan manusia yang baik dan bertakwa, yang menyembah Allah dalam arti yang sebenarnya, yang membangun struktur pribadinya sesuai dengan syariat Islam, serta melaksanakan segenap aktivitas kesehariannya sebagai wujud ketundukannya kepada Tuhan. Pendidikan merupakan pondasi untuk membangun kehidupan menjadi lebih. Lalu, pendidikan nasional adalah pendidikan merupakan pondasi untuk membangun kehidupan menjadi lebih baik melalui proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan. Kegiatan tersebut dilakukan suatu individu dari suatu generasi ke generasi lainnya, dan diharapkan pelajar yang aktif di Indonesia mau mengembangkan potensi yang tertanam di dalam dirinya, agar mereka memiliki kecerdasan, pengendalian diri, akhlak maupun pengendalian diri yang sangat bermanfaat bagi kepentingan pribadi serta masyarakat. Pendidikan Barat memiliki tujuan, yaitu dibagi dalam dua pandangan besar. Pendidikan sebagai kendaraan untuk menciptakan warga negara yang baik dengan mempersiapkan manusia agar memiliki peran dan beradaptasi dengan baik dalam lingkungannya. Selanjutnya, yaitu dengan lebih menekankan kebutuhan, kemampuan, dan ketertarikan dari si murid itu sendiri. Lalu makalah yang keempat yang berjudul Sistem Pendidikan Islam dan Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan Islam adalah suatu sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran agama Islam yang mencakup aspek pembelajaran agama, moral, dan nilai-nilai Islam, dan juga materi pembelajaran umum seperti matematika, sains, dan bahasa yang bertujuan untuk mengintegrasikan pendidikan dengan nilai-nilai Islam dalam rangka membentuk individu yang memiliki pemahaman komprehensif tentang agama dan kehidupan sehari-hari. Menurut pandangan Islam, unsur-unsur pokok dalam operasional pendidikan Islam terbagi dalam 5 bagian. Yang pertama, pembacaan Al-Quran. Pembacaan Al-Quran hanya sebutan atau sekadar bisa membaca, tidak sampai pada tingkatan pemahaman dan pengamalannya. Lalu yang kedua, tazkiyah atau penyucian. Dalam hal ini, penyucian jiwa dan budaya agar tumbuh dan berkembang secara maksimal dan tidak menyimpang dari tujuan ajaran Islam. Lalu yang ketiga, taklim atau pengajaran Alkitab. Hal ini bermaksud agar berkembangnya budaya dan tulisan. Lalu yang keempat, al-hikmah. Pengajaran al-hikmah ini dimaksudkan untuk mengembangkan budaya dan kemampuan berpikir dan berfilsafat. Lalu yang kelima, al-ilmu. Pengajaran al-ilmu ini dimaksud agar tumbuh berkembang ilmu pengetahuan di segala bidang termasuk teknologi. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Misi utama dapat memberikan pendidikan dasar bagi setiap warga negara Republik Indonesia supaya warga negara memperoleh sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar. Makalah kelima yang hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang kegiatannya dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi peserta didik berdasarkan pada kaidah dan nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam bertujuan untuk mencapai keseimbangan intelektual, pertumbuhan pribadi manusia secara menyeluruh yang dapat dilakukan melalui latihan-latihan kejiwaan, akal pikiran, dan kecerdasan. Lalu pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap perubahan zaman. Sementara pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan Islam merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah menjadikan manusia seimbang dari segi intelektual dan pendidikan, yang berdasarkan nilai-nilai agama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka pendidikan Islam sangat berperan dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut. Kedudukan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional menempatkan posisi bagi pendidikan formal, informal, non-formal, dan keagamaan. Lalu makalah yang keenam. Pendidik peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik, sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa tugas pendidik yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan, mensucikan, serta membawa hati manusia untuk taqarrub ilallah.
pada pendidikan hendaknya mengarahkan pada peserta didik untuk mengenal Allah lebih dekat melalui seluruh ciptaannya. Lalu peserta didik adalah merupakan subjek dan objek. Peserta didik adalah orang yang belajar untuk menemukan ilmu, karena dalam Islam diyakini ilmu hanya berasal dari Allah. Maka seorang peserta didik harus berupaya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan senantiasa mensucikan dirinya dan taat kepada perintahnya. Lalu pengertian peserta didik juga ada pendapat yang mengemukakan peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi kemampuan dasar yang masih perlu dikembangkan. Di sini peserta didik merupakan makhluk Allah yang memiliki fitrah jasmani maupun rohani yang belum mencapai taraf kematangan, baik bentuk, ukuran, maupun perimbangan pada bagian-bagian lainnya. Dari segi rohaniyah, ia memiliki bakat, memiliki kehendak, perasaan, dan pikiran yang dinamis dan perlu dikembangkan. Sifat yang harus dimiliki peserta didik. Seorang anak didik harus membersihkan hatinya dari kotoran dan penyakit jiwa sebelum ia menuntut ilmu. Seorang anak didik harus memiliki tujuan menuntut ilmu dalam rangka menghiasi jiwa dengan sifat keimanan, mendekatkan diri kepada Allah dan bukan mencari kemegahan dan kedudukan. Seorang pelajar harus tabah dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan bersedia pergi merantau. Lalu peserta didik wajib menghormati guru dan senantiasa memperoleh kerelaan dari guru. Lalu makalah yang ketujuh yang berjudul Azas-azas dan batasan-batasan pendidikan Islam. Azas berarti prinsip. Prinsip adalah suatu kebenaran yang bersifat universal serta menjadi sifat dari sesuatu. Azas pendidikan Islam merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidik. Azas yang pertama adalah asas ingarso sung tulodo. Semboyan ini adalah jika di depan memberi contoh terhadap yang di belakang. Lalu azas yang kedua, imatyo mangun karso, yang berarti jika di tengah-tengah memberi dukungan dan semangat. Yang ketiga, azas tuturi handayani. Semboyan yang ketiga ini merupakan inti dari semua semboyan di atas, karena semboyan ini kalau kita lihat dari arti harfiahnya adalah jika di belakang memberi dorongan. Lalu ada juga azas belajar seumur hidup, yaitu lifelong learning. Azas ini merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Dimensi vertikal dari kurikulum sekolah meliputi ketertarikan dan kesinambungan antara tingkatan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan. Dimensi horizontal dari kurikulum sekolah yaitu keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dan pengalaman di luar sekolah. Lalu batas-batas pendidikan Islam. Batas-batas pendidikan. Batas-batas artinya yang menjadi ruang lingkup, yang menjadi landasan, dasar-dasar ataupun batasan serta sumber dari pendidikan Islam. Seperti halnya dalam Islam yang menjadi sumber hukumnya, maka itu pula yang menjadi batasan dari ilmu pendidikan Islam. Adapun batas-batas pendidikan Islam tersebut antara Al-Quran, As-Sunnah, serta ijtihad. Lalu makalah yang ke-8. Pendekatan, strategi, metode, dan teknik dalam pendidikan Islam. Pengertian pendekatan dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai cara untuk memulai pembelajaran. Lebih dari itu, pendekatan dapat diartikan sebagai seperangkat asumsi mengenai proses pembelajaran. Pendekatan konstekstual adalah suatu konsep belajar yang membantu pendidik mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata. Pendekatan dedukatif ialah pendekatan yang menggunakan logika dalam menarik suatu kesimpulan. Pendekatan pembelajaran pendidikan agama Islam hendaknya berlandaskan pada nilai-nilai ajaran agama Islam. Dengan demikian, pada dasarnya semua pendekatan tersebut dapat digunakan oleh pendidik pada mata pelajaran PAI, dengan catatan menyesuaikan sifat materi ajar dan karakteristik peserta didik. Lalu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran terdapat beberapa strategi. Yang pertama, expository adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang peserta didik kepada sekelompok peserta didik. Lalu ada pembelajaran inquiry, adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Pembelajaran ini, materi pembelajaran tidak disajikan begitu saja kepada peserta didik, akan tetapi peserta didik dibimbing untuk proses menemukan sendiri konsep yang harus dikuasai melalui proses dialogis yang terus-menerus dengan memanfaatkan pengalaman peserta didik.
Lalu, strategi pembelajaran harus mengandung penjelasan tentang metode dan teknik yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan kata lain, strategi pembelajaran mempunyai arti lebih luas daripada metode dan teknik. Lalu, metode dan teknik. Metode adalah suatu sarana untuk menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan. Ada lagi yang memaknai bahwa metode sebenarnya berarti jalan untuk mencapai tujuan. Ada berbagai metode yang dapat digunakan dalam kelas, yaitu metode bercerita, metode tanya jawab, metode diskusi, metode ceramah, dan metode demonstrasi. Lalu teknik pembelajaran mengidentifikasikan dan menerapkan kekhususan perubahan perilaku peserta didik yang diharapkan memiliki sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan cita-cita dan pandangan hidup masyarakat. Memilih dan menerapkan metode belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif. Memilih dan menempatkan ukuran keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Lalu makalah yang ke-9, komponen media dalam pendidikan Islam dan kurikulum pendidikan Islam. Media pendidikan agama adalah suatu aktivitas yang ada hubungannya dengan materi pendidikan agama, baik yang berupa alat yang dapat diragukan maupun teknik atau metode yang secara efektif dapat digunakan. Seperti contoh, Nabi menggunakan media yang tepat, yakni melalui media perbuatan Nabi sendiri, dan dengan memberikan contoh teladan yang baik. Sebagai contoh teladan yang bersifat uswatun hasanah, Nabi selalu menunjukkan sifat-sifat terpuji. Semua alat dapat digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai pendidikan dan pengajaran agama kepada orang lain, yaitu segala sesuatu atau benda yang dapat dipakai sebagai media pengajaran agama, seperti papan tulis, buku pelajaran, bulletin board dan display, film atau gambar hidup, radio pendidikan, televisi pendidikan, komputer, dan karya wisata, dan lain-lain. Kurikulum pendidikan Islam adalah jalan terang yang dilalui oleh pendidik dan anak didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Kurikulum pendidikan Islam mengandung arti sebagai suatu rangkaian program yang mengarahkan kegiatan belajar mengajar secara terencana, sistematis, dan mencerminkan cita-cita para pendidik sebagai membawa aroma Islami. Ada dasar-dasar kurikulum pendidikan Islam, yaitu dasar agama, dasar filsafah, dasar psikologi, dan dasar sosial. Dalam menyusun kurikulum materi pendidikan, hendaknya senantiasa berjalan sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan Islam, sehingga kurikulum benar-benar merupakan terjemahan dari nilai-nilai agama Islam secara keseluruhan. Pengembangan kurikulum berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar kurikulum pendidikan Islam, yaitu adanya pertautan yang sempurna dengan ajaran dan nilai-nilai Islam, lalu prinsip universal pada tujuan dan kandungan kurikulum, lalu keseimbangan relatif antara tujuan dan kandungan kurikulum, lalu senantiasa berkaitan dengan bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhan pelajar, begitu juga dengan alam sekitar. Makalah ke-10, pengembangan materi dan evaluasi dalam pendidikan Islam. Evaluasi yaitu suatu proses dan tindakan yang terencana untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik terhadap tujuan pendidikan, sehingga dapat disusun penilaiannya yang dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Evaluasi dalam pendidikan Islam adalah pengambilan sejumlah keputusan yang berkait dengan pendidikan Islam, guna melihat sejauh mana keberhasilan pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai Islam sebagai tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. Tujuan evaluasi yaitu untuk mengetahui penguasaan peserta didik dalam kompetensi, subkompetensi tertentu setelah mengikuti proses pembelajaran, untuk mengetahui kesulitan belajar peserta didik, dan untuk memberikan arah dan lingkup pengembangan evaluasi selanjutnya. Pelaksanaan evaluasi agar akurat dan bermanfaat bagi baik peserta didik, pendidik, ataupun pihak yang berkepentingan, maka harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu valid, berorientasi pada kompetensi, berkelanjutan, berkesinambungan, menyeluruh, bermakna, adil dan objektif, terbuka, ikhlas, dan praktis. Lalu makalah yang ke-11, tanggung jawab dan penanggung jawab dalam pendidikan Islam. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku dan perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Ada beberapa tanggung jawab manusia, yaitu tanggung jawab kepada Allah, tanggung jawab kepada keluarga, tanggung jawab kepada masyarakat, dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Tanggung jawab dalam Islam berkaitan dengan balasan, dan balasan itu berupa pahala atau siksa yang bergantung pada amal yang dilakukan oleh manusia itu sebagai manusia yang mukallaf dan memikul tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang terlepas dari tanggung jawab Islam ini, kecuali mereka yang belum mukallaf, belum balik, atau tidak berakal. Makalah ke-12, sistem pendidikan Islam di Indonesia dan permasalahannya.
Sistem pendidikan di Indonesia terdiri dari tingkat pendidikan dasar SD atau MI dan SMP atau MTS. Lalu menengah SMA atau MA dan SMK, dan tinggi yaitu perguruan tinggi atau universitas. Terdapat berbagai kurikulum dan ujian nasional sebagai evaluasi. Penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia melibatkan faktor kompleks seperti rendahnya kualitas sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, serta perbedaan akses pendidikan antar daerah. Faktor lain yang termasuk adalah kurangnya dukungan keuangan, kurikulum yang mungkin perlu diperbaharui, dan tantangan dalam implementasi kebijakan pendidikan. Lalu, solusi masalah. Solusinya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama solusi sistemik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Lalu yang kedua solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan pendidikan, seperti rendahnya kualitas guru. Dengan di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Lalu makalah yang ke-13, periodisasi pendidikan Islam. Salah satu pendidikan yang dimiliki oleh seorang yang sudah dewasa itu adalah masalah pemilihan jodoh yang tepat, sebab masalah ini mempengaruhi terhadap kebahagiaan rumah tangganya nanti. Pendidikan prakonsepsi ini adalah salah satu upaya mempersiapkan pendidikan yang dimulai ketika memilih pasangan hidup sampai pada saat setelah terjadinya pembuahan di rahim ibu. Islam mengajarkan agar mengutamakan pengetahuan agamanya yang sama-sama beragama Islam dan juga memiliki perangai dan tingkah laku yang baik, mencari rizki dan makanan yang halal. Lalu pada usia anak 3 tahun, yang dapat dilakukan kedua orang tua adalah memberikan suasana kehidupan yang agamis seperti yang diajarkan Rasulullah. Lalu usia 3 sampai 7 tahun, anak sudah benar-benar dapat mulai dididik karena dalam perkembangan jiwanya sudah mulai mengenal bahasa. Upaya pendidikan Islam yang dapat diberikan pada usia ini antara lain anak-anak mulai dilatih dan dibiasakan melakukan ajaran Islam yang bersifat praktis dan mudah, mendapat kasih sayang dari orang tua dan ayah dan ibu dengan pengenalan kepada Tuhan. Usia 7 sampai 13 tahun. Usia ini anak sudah mulai memasuki SD karena sudah mulai dapat menggunakan pikiran rasionya dalam upaya pendidikan Islam. Rasulullah telah mengajarkan pada hadis yang artinya seluruh anak-anak melakukan ibadah sholat pada usia 7 tahun, dan bila mana sampai usia 10 tahun belum sholat maka pukullah ia dan pisahkan tempat tidurnya. Masa remaja. Masa ini berlangsung dari umur 12 sampai 21 tahun. Masa remaja ini ditandai dengan adanya perubahan yang menyangkut gender sehingga sering juga disebut dengan peralihan dari aseksual menjadi seksual. Dewasa, yaitu masa pencarian kemantapan dan masa produktif, yaitu suatu masa yang penuh masalah dan ketenangan emosional. Lalu selanjutnya ada dewasa madya dan dewasa akhir. Lalu makalah ke-14, pendidikan Islam di era revolusi industri dan era merdeka belajar. Peran pendidikan Islam dalam era revolusi industri dapat membahas beberapa hal, yaitu mengikuti perkembangan teknologi, keahlian, keterampilan. Pendidikan Islam perlu memperhatikan kebutuhan tenaga kerja dalam era revolusi industri yang semakin mengutamakan keahlian, keterampilan, etika kerja, pendidikan karakter, pengembangan wirausaha, pembangunan sumber daya manusia, penerapan teknologi dalam pendidikan Islam. Lalu peran pendidikan Islam di era merdeka belajar membahas beberapa hal, yaitu penguatan identitas agama, pembaharuan metode pengajar, pengembangan kurikulum, pendidikan karakter, dan mengatasi tantangan moral dan etika. Lalu mengembangkan kecapakan hidup, life skill, peningkatan kualitas guru, pengembangan sumber daya pendidikan. Pembelajaran pendidikan Islam di era industri memiliki manfaat yang penting dan relevan, yaitu antara lain memperkuat identitas muslim, peningkatan pemahaman agama, serta etika dan moral. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.